Ya, kembali di Anyus Malam, pemirsa, arus kendaraan di ruas tol Cipularang dari arah Bandung menuju Jakarta terpantau padat. Ya, hingga tengah malam ini ribuan kendaraan dari arah Bandung menuju Jakarta terpantau memenuhi ruas tol Cipularang, tepatnya di kilometer 79. Sementara arus dari arah sebaliknya atau dari Jakarta menuju Bandung terpantau normal. Kendaraan pemudik dan wisatawan didominasi mobil pribadi berplat B atau dari Jakarta. Di hari terakhir dihentikannya rekayasa lalu lintas one way nasional pada pukul 11 siang tadi, PT Jasa Marga memproyeksikan sekitar 120.000 kendaraan melintas di gerbang tol Cikampek Utama atau Cikatama. Sebagai pengganti one way nasional, rekayasa lalu lintas diganti dengan one way sepenggal yang dimulai dari kilometer 236 hingga kilometer 70 gerbang tol Cikampek Utama. Sementara dari kilometer 70 hingga 55 tol Jakarta Cikampek sudah diberlakukan rekayasa kontraflow situasional. Selain itu hingga sore tadi sudah lebih dari 4.000 kendaraan per jam melewati gerbang tol Cikatama. Sementara itu memasuki tengah malam ini arus balik lebaran di gerbang tol Cikatama terpantau mulai lenggang. PT Jasa Marga memprediksi puncak arus balik gelombang 2 akan dimulai Sabtu 28 Maret mendatang. Ya, sementara itu lalu lintas di jalur Gentong terpantau ramai lancar. Sejak Rabu siang hingga tengah malam ini tidak ada antrian kendaraan pemudik seperti hari sebelumnya. Petugas kepolisian juga belum menerapkan one way baik dari arah Bandung atau sebaliknya. Selain itu, volume kendaraan dari arah Tasikmalaya menuju Garut dan Bandung juga sebaliknya terpantau ramai lancar. Dan pemirsa, kita akan memantau situasi arus balik lebaran di sejumlah titik. Sudah ada rekan Nata Arman di tol Cikatama dan rekan Muharlin di Lingkar Gentong. Selamat malam rekan-rekan, kita pantau situasi di gerbang tol Cikampek Utama terlebih dahulu. Ada rekan Nata di sana. Nata, apakah masih terjadi kepadatan di sana? Ya, selamat malam Reni dan juga pemirsa. Terkait dengan situasi lalu lintas di gerbang tol Cikampek Utama pada hari ini terpantau ramai lancar, bahkan tidak ada kepadatan yang terjadi bahkan sejak tadi siang sampai dengan malam hari ini. Kemudian berdasarkan data yang kami peroleh dari pihak Jasa Marga bahwa untuk pada malam hari ini tepatnya pada pukul 9 tadi terakhir, ini lebih dari 50.000 kendaraan yang melaju ke arah Jakarta dibandingkan dengan kemarin di jam yang sama sudah lebih dari 70 hampir 80.000 kendaraan. Tentunya sudah terjadi penurunan dari volume kendaraan yang melakukan perjalanan menuju ke arah Jakarta, mengingat pada hari ini merupakan hari pertama kembalinya beraktivitas bekerja. Kemudian juga dapat kami sampaikan bahwa meskipun tadi sudah dihentikan one way secara nasional dari kilometer 414 ini, namun untuk situasional maksud kami one way secara sepenggal dilakukan dari kilometer 203 sampai dengan kilometer 70, kemudian dari 70 sampai dengan kilometer 55. Untuk situasi rekayasa lalu lintas yang diberlakukan kontraflow sudah dihentikan sejak pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Kemudian dapat kami sampaikan juga bahwa ada beberapa pun titik yang menjadi rawan kemacetan. Yang pertama adalah gerbang tol, karena beberapa kali juga tadi kami sempat lakukan perjalanan, sempat mengalami juga ada kendaraan-kendaraan di depan kami yang mengalami saldo e-tolnya habis sehingga harus melakukan top up terlebih dahulu dengan memakan waktu lebih dari 1 menit bahkan 2 menit. Sehingga inilah yang menjadi permasalahan yang kerap terjadi setiap tahunnya. Kemudian diimbau juga kepada seluruh masyarakat yang melakukan perjalanan, diharapkan bisa riset terlebih dahulu kira-kira berapa estimasi biaya yang akan dibayarkan ketika ingin melakukan perjalanan menggunakan jalan tol Trans Jawa, agar tidak ada lagi namanya kehabisan saldo yang tentunya memakan waktu yang cukup lama untuk melakukan top up. Kemudian juga selain itu ada juga rest area yang tentunya harus diwaspadai karena di jam-jam sibuk banyak sekali kendaraan-kendaraan yang menggunakan fasilitas rest area untuk beristirahat selama 30 menit. Namun jika lebih dari 30 menit tentunya ini diharapkan bisa keluar dari area dan juga kembali melanjutkan perjalanan. Sementara saya kembalikan pada Anda di studio. Baik,
Sudah terjadi penurunan jumlah kendaraan di Tol Cikatama ya. Nata, terima kasih. Dari gerbang Tol Cikampek Utama kita akan beralih ke Simpang Gentong. Ada rekan Bu Harlin di sana. Bu Harlin, bagaimana situasi arus balik di sana? Masih terjadi kepadatankah? Baik, selamat malam Reni dan juga pemirsa. Untuk situasi lalu lintas di jalur selatan Lingkar Gentong Tasikmalaya Jawa Barat pada malam hari ini sudah tidak nampak adanya kepadatan ataupun kemacetan dari kendaraan terpantau sejak siang sampai dengan malam hari ini, yang mana memang hal ini bertepatan juga dengan berakhirnya masa puncak arus balik yang berakhir pada tanggal 24 Maret kemarin. Namun untuk itu kami juga menghimbau atau dari pihak kepolisian ini sendiri memberi himbauan kepada masyarakat yang akan melintas di jalur selatan Lingkar Gentong ini agar mewaspadai nantinya akan terjadi puncak arus balik tahap kedua yang akan terjadi pada tanggal 28 Maret sampai dengan 29 Maret. Untuk itu pihak kepolisian menghimbau agar masyarakat tidak berpergian begitu atau mendekati tanggal 28 dan juga tanggal 29 Maret karena hal tersebut berpotensi akan terjadinya kemacetan serta lonjakan kendaraan di wilayah Tasikmalaya, Jawa Barat. Dan untuk mengantisipasi jika nantinya terjadi kepadatan serta lonjakan kendaraan di kawasan Lingkar Gentong, pihak kepolisian dari Polres Tasikmalaya Kota dan juga Polres Garut sudah berkoordinasi akan melakukan sejumlah rekayasa lalu lintas untuk mengurai kemacetan. Di antaranya akan melakukan sejumlah skema rekayasa lalu lintas, di antaranya sistem buka tutup jalur dari arah Jawa Tengah menuju Jawa Barat, kemudian memberlakukan sistem satu arah khususnya dari arah Tasikmalaya menuju ke Garut dan juga ke Bandung. Hal ini juga untuk mengantisipasi atau mengurai kepadatan jika nanti terjadi pada puncak arus balik tahap kedua. Selain itu juga pihak kepolisian tengah menjagakan petugas kepolisian yang disebar di beberapa titik-titik rawan kemacetan untuk mengurai jika terjadinya kemacetan secara koordinatif begitu, Reni. Baik, sudah tidak ada kepadatan juga ya di Lingkar Gentong maupun juga di Tol Cikatama. Terima kasih rekan-rekan, selamat malam dan selamat bertugas kembali. Ke informasi selanjutnya pemirsa, sebuah minibus dengan kecepatan tinggi hilang kendali dan terguling di exit tol Parungkuda, Sukabumi, Jawa Barat. Beruntung sebuah penumpang yang tengah mudik selamat. CCTV ini merekam detik-detik minibus terguling di exit tol Parungkuda, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Sebelum terguling, minibus terlihat melaju dengan kecepatan tinggi. Saat menikung di jalur arteri, minibus berisi 5 orang penumpang ini hilang kendali lalu menghantam pembatas jalan dengan keras. Akibat benturan keras, mobil terguling di tengah jalan. Beruntung saat kejadian kondisi jalan tengah lenggang sehingga tidak menimbulkan korban jiwa. Namun satu orang pedagang asongan nyaris jadi korban. Arah tol Bojimi menuju ke arah Sukabumi. Ya, Pas belokan mungkin kencengan Pak. kenceng ya, Benturan sama tembok Pak. berbenturan sama tembok. Ada mobil lagi, langsung kena mobil satu lagi. Guna menghindari kejadian serupa, pemudik diimbau berhati-hati saat mengendarai kendaraan bermotor dan jangan ragu menepi untuk beristirahat sejenak. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, 6 orang tewas dalam kecelakaan yang terjadi di Majalengka, Jawa Barat. Kecelakaan tersebut dialami sekeluarga yang akan kembali ke rumah setelah mudik Lebaran. Isak tangis keluarga, kerabat, dan tetangga mewarnai kedatangan 6 jenazah korban kecelakaan maut di Majalengka di rumah duka. Ke-6 korban diangkut menggunakan 9 ambulans dengan pengawalan. Jenazah disemayamkan sebelum dimakamkan pihak keluarga. Izin melaporkan telah terjadi kecelakaan tunggal. Sebelumnya, kecelakaan maut menimpa 21 penumpang minibus di jalur ekstrim Majalengka, Jawa Barat.
Minibus yang korban tumpangi jatuh ke dalam parit sedalam 5 meter. Yang luka-luka ada Selain akibat kelebihan muatan, sopir juga diduga tidak menguasai medan yang berkelok dan menanjak. pada pukul Akibatnya 6 orang satu keluarga meninggal dunia. Sementara itu, 8 korban masih dirawat di Rumah Sakit Cideres, Kadipaten. 2 diantaranya dioperasi di bagian kepala, sedangkan yang lainnya masih dalam observasi medis. Dari Majalengka, Jawa Barat, Muhammad Zeni Johadi, iNews melaporkan.